Hani udah siap. Nur Afifah 86, siap. Kasih reaksi dong, yang lain kasih emoticon aja udah cukup boleh. Siap atau apa gitu ya. Ya Nike udah siap juga, Muhammad Baktiar juga udah siap, Joko Susilo juga udah siap, Tri Agustina juga udah siap, Inar udah siap. Wow, gas Kak. Wah, ini nggak sabar ya Joko Susilo ya. Mungkin karena baru pertama kali ikutan nih. Seseru ini ternyata ya, kelas edukasi pranika ya. Iya dong, jadi nggak yang biasa-biasa aja atau karena gratis, jadi materinya gratisan, terus nggak ada bobotnya, nggak ya. Justru karena di sini antusiasnya sahabat siaga itu sangat tinggi, maka kita juga akan berusaha untuk mencari siapa sih pemateri-pemateri ini yang bisa untuk men-sharingkan ilmunya di kelas edukasi pranika ini. Jadi kita bisa ajakin orang-orang ahli di bidangnya untuk memberikan sharing-sharing ilmunya ke sahabat siaga semuanya. Makanya semakin banyak sahabat siaga yang bergabung, maka nanti kita bisa ajak berbagai macam profesi dan keahlian ya, yang mana bisa mendukung ilmu-ilmu kita gitu ya, bisa men-sharingkan ilmu-ilmunya agar kita bisa siap untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wah, luar biasa ya. Mulia banget nih untuk Siaga Academy mengadakan kelas edukasi pranikah secara gratis. Dan ini ya untuk mengingatkan ke teman-teman yang lainnya, jadi kelas edukasi pranikah ini nggak cuma diadakan seminggu diadakan cuma sekali ini aja, tapi setiap hari Selasa jam 7 malam seperti itu. Jadi diingat-ingat bisa dijadwalkan setiap Selasa jam 7 malam ada kelas edukasi pranikah. Begitu ya. Oke, karena banyak yang sudah siap. Nah, di sini Rama mempresent Mas Denny untuk mengisi waktu dan tempat. Rama berikan kepada Mas Denny. Silakan Mas. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mas Denny. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semua, teman-teman baik yang jomblo maupun yang sudah menikah ya. Yang jomblo semoga segera dapat yang baik tentunya. Terima kasih juga saya ucapkan pada teman-teman yang sudah gabung pada hari ini. Ini menjadi langkah awal buat teman-teman untuk bisa menyiapkan rumah tangga yang baik. Dan juga terima kasih buat teman-teman dari Kyla Wedding ya, sudah bikin Siaga Academy. Ini adalah sebuah acara yang menurut saya sangat bermanfaat untuk menyiapkan calon-calon suami, calon-calon istri, maupun yang sudah berumah tangga, biar lebih baik rumah tangganya, biar bisa menjadi rumah tangga yang seperti yang kita semua harapkan ya, sakinah, mawaddah, dan juga warohmah. Nah, langsung kita mulai ya. Jadi, kadang kita bertanya-tanya sebetulnya, kenapa sih kita tuh perlu menyiapkan rumah tangga? Kenapa perlu disiapkan? Banyak orang mikir kalau rumah tangga itu ya nikah, akad, sah, beres, selesai gitu. Cuman kenapa kok perlu disiapkan? Karena ini fakta ya, setiap orang yang bisa bangun rumah itu belum tentu bisa bangun rumah tangga. Karena kalau sekedar bangun rumah, yang dibangun itu adalah dimensi fisiknya. Tapi kalau rumah tangga nggak cuman dimensi fisik, di dalamnya ada dimensi psikologis. Nah, ini yang membuat rumah tangga menjadi jauh lebih rumit. Karena kalau dimensi fisik itu bangunnya kelihatan enak, gampang begitu. Tapi kalau dimensinya psikologis, ini butuh kejelian, ini butuh kesabaran, dan juga butuh pengetahuan ekstra agar kita bisa membangun rumah tangga dengan psikologis yang sehat. Contoh paling gampang deh, misal kita dikenalin sama seseorang ya. Seorang wanita dikenalin sama seorang laki-laki misal. Kalau pengen menilai fisik laki-laki itu kan gampang, tinggal dilihat. Oh dia ganteng apa enggak, gampang dilihat ya. Tapi kalau melihat sisi psikologis dari pria itu, ini mesti nggak mudah. Kita susah untuk melihat dia itu tanggung jawab apa enggak, dia itu baik apa enggak, dia itu setia apa enggak. Ini pasti butuh pendalaman yang nggak cuman sekedar sekali lihat. Nah ini yang membuat kita harus punya ilmu untuk menilai psikologis atau mental atau karakter di balik pasangan yang sebelum kita menilai dia itu cocok untuk pasangan kita. Nah disinilah letak yang penting ya. Nah sehingga buat teman-teman yang masih belum punya pasangan, yang sudah nabung buat
persiapan rumah tangga itu bagus ya, tapi nabung uang saja itu nggak cukup, dibekali juga dengan tabungan berupa ilmu, agar kita bisa tidak cuman bisa membangun rumah, tapi juga bisa membangun rumah tangga, itu begitu. Nah, karena saya fokus di aspek habit ya, maka pada hari ini saya akan membawakan satu materi, kita sharing satu materi yang saya beri judul dengan habit baik yang wajib dimiliki agar rumah tangga bisa menjadi harmonis. Oke, bisa di next slide. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus harmonis? Nah, setiap orang pasti ingin rumah tangganya harmonis. Ini pasti ya. Kita bisa melihat pada waktu ada teman kita menikah, kita mesti memberikan harapan-harapan agar rumah tangganya itu harmonis, ini pasti. Kita mesti mengucap doa, misal ada teman kita nikah, kita mesti ngomong, semoga langgeng ya, semoga awet, semoga harmonis, semoga samawa, selalu di aspek itu. Kan nggak mungkin misal ada teman kita menikah, kita tanya ke dia, wah selamat ya, kapan cerainya, kan nggak mungkin. Pasti kita harapannya mereka itu harmonis. Kenapa kok harmonis? Karena kalau rumah tangga itu harmonis, rumah tangga itu akan menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Kalau rumah tangga nggak bahagia, ya bagi saya buat apa berumah tangga? Pasti kita pinginnya bahagia dalam rumah tangga kita. Kalau dalam bahasa Islam, Rasul pernah mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kapan Mas rumah itu bisa ada suasana surga di dalamnya? Ketika di rumah itu ada nuansa keharmonisan yang kental, ada kebahagiaan, ada kehangatan, ada akur. Nah, itu yang membuat rumah tangga menjadi surga. Jadi kalau rumah tangga itu nggak harmonis, kebalikannya bisa menjadi baiti nari atau rumahku nerakaku. Semakin kita lama berumah tangga, semakin kita tersiksa dengan suasananya yang tidak harmonis. Oleh karena itu, kalau di dalam Al-Quran, kita bisa melihat ya di dalam surat Ar-Rum 21, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sehingga rumah tangga itu organisasi yang next level ya. Gak cuma sekedar profesional dalam pembagian tugas, tapi juga di dalamnya harus ada ketentraman, harus ada rasa kasih sayang. Karena itulah yang membuat bahtera rumah tangga itu menjadi bahtera yang kuat mengarungi ombak-ombak masalah dalam kehidupan yang akan dihadapi. Sehingga kita penting ya untuk bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis. Nah, pertanyaannya adalah harmonis itu yang kayak gimana sih, Mas? Nah, kita next slide. Silakan di. Nah, harmonis, apa itu harmonis? Kita mungkin sering dengar kata harmonis ya, cuman belum tahu secara mendalam maknanya itu apa. Kalau kita tarik dari asal katanya, harmonis itu dari kata Yunani, yaitu harmonia, yang artinya adalah terikat secara serasi, terikat dengan serasi. Kalau saya analogikan, itu mirip seperti orkestra musik. Kalau kita dengar lagu misalnya, misal saya suka Noah misalnya, saya dengar lagunya Noah. Di dalam satu lagu itu kan ada banyak instrumen musik, ada gitar, ada drum, ya, kemudian ada bass, ada piano, bermacam-macam, ada vokal juga. Walaupun mereka berasal dari instrumen yang berbeda, mengeluarkan suara yang berbeda, tapi kalau mereka itu harmonis, mereka terdengar sangat indah di telinga. Nah, ini adalah contoh dari sesuatu yang bersifat harmonis, berbeda-beda, tetapi mereka berjalan dengan serasi. Pun sama dengan rumah tangga sebetulnya. Kita paham kalau rumah tangga itu berisi orang yang berbeda, peran-peran yang berbeda, ada banyak perbedaan di dalam rumah tangga itu. Nah, kalau rumah tangga itu bisa berjalan dengan serasi, di mana mereka memberikan peran-peran sesuai dengan apa yang dia jalankan, pada waktu itulah rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis. Sehingga dalam definisi saya, rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga di mana tiap yang ada di dalam rumah tangga itu menjalankan perannya dengan baik sehingga timbullah keserasian.
Nah, jadi seorang suami menjalankan perannya, seorang istri menjalankan perannya, seorang anak menjalankan perannya. Kalau semuanya berjalan dengan baik dalam satu visi, pada waktu itulah rumah tangga berjalan dengan harmonis. Ini adalah impian setiap pasangan. Nah, sekarang terus kunci agar rumah tangga harmonis itu apa, Mas? Nah, ini yang menjadi tema utama pada apa yang saya sampaikan. Jadi, banyak orang menganggap bahwa kunci harmonis rumah tangga itu terletak di aspek yang sifatnya material ya. Misal fisiknya harus bagus, kekayaannya harus banyak, itu begitu. Padahal dia menjadi salah satu pengaruh iya, tapi tidak menjadi faktor satu-satunya yang membuat rumah tangga menjadi harmonis. Karena kita bisa melihat ya, misal seperti pasangan atau rumah tangganya para artis itu kan orangnya ganteng-ganteng, orangnya cantik-cantik, kaya-kaya juga, tapi tidak semuanya berjalan dengan harmonis. Ada yang selingkuh, mungkin yang kemarin pernah viral ada yang KDRT, padahal di saat yang sama sedang dinobatkan menjadi pasangan teroke lah di salah satu stasiun televisi ya. Nah, sehingga kunci harmonis menurut saya tidak hanya cukup di aspek yang sifatnya material, tapi harus di aspek yang sifatnya imaterial, yang saya sebut dengan habit atau karakter. Nah, kenapa kok habit atau karakter ini penting ya? Karena habit atau karakter itu menentukan bagaimana kita merespon sebuah masalah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah begini. Kadang, masalah sesungguhnya itu bukan di masalah itu, tapi bagaimana cara kita merespon masalah itu. Jadi sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi yang jadi masalah adalah cara merespon kita terhadap masalah itu. Yang ini digambarkan dalam karakter atau habit seseorang. Misal nih ya, kita bisa mengambil contoh dari Rasulullah lah. Rasul itu kan habitnya keren ya, karakternya kan luar biasa. Mungkin kita pernah dengar sebuah kisah yang sangat masyhur, pada waktu itu Aisyah lagi masak, ternyata masakannya sangat asin, asin sekali. Pada waktu itu dihidangkan kepada Rasul, kemudian dimakan oleh Rasul, Aisyah tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, gimana rasa masakan saya?" Rasul ini bayangkan ya, pemimpin umat, di luar udah capek bangun umat, capek dakwah, capek macam-macam, di rumah makanannya asin. Yang keren adalah bagaimana Rasul merespon masalah itu. Rasul hanya mengatakan, "Makannya enak, ayo kita makan bareng." Setelah Aisyah makan bareng, baru ketahuan ternyata makanannya sangat asin. Nah, ini soalnya simpel, kalau ditangani dengan respon yang tepat, nggak jadi masalah, jadi harmonis, tetap harmonis. Kita bisa melihat bahwa banyak rumah tangga yang bermasalah, bukan karena masalah-masalah yang besar ya, tapi masalah-masalah yang simpel. Mungkin masalah karena masakan yang nggak enak, masalah karena mungkin ada piring kotor, itu bisa jadi masalah yang serius, padahal masalahnya simpel. Ternyata bukan karena masalahnya, tapi karena cara merespon masalahnya yang keliru. Nah, sehingga kita perlu untuk hati-hati. Kita perlu punya pasangan yang punya habit yang baik, karena dengan habit yang baik, dia punya sikap untuk merespon masalah dengan baik pula. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, setiap rumah tangga itu pasti masalahnya banyak, banyak sekali. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah komunikasi. Nah, ini kalau nggak punya habit yang pas untuk merespon masalah itu, nanti rumah tangga itu isinya masalah terus. Yang kecil jadi besar, yang besar jauh semakin besar. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk menyelaraskan karakter. Kalau karakternya pas, responnya juga pas, Hai, rumah apa tangga bisa kabar? menjadi rumah Sudahkah tangga Anda yang berdonasi kirim harmonis. pesan bulan ini? Apalagi kita bisa melihat ya, bahwa habit atau karakter itu terbentuk hampir seumur hidup orang itu. Misal pasangan kita berumur 20 tahun, maka habit itu telah terbentuk selama 20 tahun. Kalau kita punya pasangan berumur 30 tahun, maka habit itu juga terbentuk selama hampir 30 tahun. Jadi kalau boleh saya katakan, habit atau karakter itu hampir permanen dalam diri seseorang. Nah, kalau kita milih pasangan dengan habit atau karakter yang buruk, pertanyaannya, kita tahan nggak menghadapi itu seumur hidup? Karena susah sekali untuk berubah.
Harusnya kan kita berpasangan demi meringankan beban ya, bukan malah menambah beban. Sehingga kalau kita punya pasangan dengan habit atau karakter yang kurang pas, itu bisa menjadi masalah baru waktu kita hendak mengarungi bahtera rumah tangga. Itu begitu. Nah, nanti dalam materi kali ini saya akan sependek yang saya tahu ya, dan juga sependek pengalaman saya ingin share apa sih habit baik yang menjadi kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Sebetulnya ada banyak sekali habit yang bisa kita bahas. Saya juga udah nulis buku Islamic Growth Habit ya. Saya ambil juga beberapa dari situ. Cuman saya ambil 3 habit yang menurut saya paling efek kalau kita ingin membentuk kunci harmonis dalam rumah tangga. Nah, yang pertama apa? Kita bahas di slide berikutnya. Oke, nah pertama adalah habit rasional ya, atau dalam bahasa sehari-hari kita mengenal dengan habit berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu artinya adalah memutuskan sesuatu dengan pertanggungjawaban yang kuat. Jadi simpelnya begini, seseorang memutuskan sesuatu itu tidak selalu alasannya kuat. Bisa karena kebiasaan, bisa karena emosi, bisa karena hawa nafsu, macam-macam. Tetap lahir keputusan, tapi keputusannya tidak berpijak pada pertanggungjawaban yang kuat. Nah, kalau orang itu punya habit rasional, maka pada waktu dia memutuskan, dia lebih cenderung untuk mencari pertanggungjawaban yang kuat dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Pertanyaannya adalah, kenapa habit rasional ini penting untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga? Kita paham, kita asumsikan ya ini pasti kalau rumah tangga itu nanti pasti akan ada masalah. Kalau kita nggak pengen ngomong banyak masalah, biar kita optimis, kita ngomong aja rumah tangga itu pasti ada masalahnya, macam-macam masalahnya. Nah, pada waktu rumah tangga ada masalah, tentu wajib kita pecahkan ya. Nah, terkadang pemecahan yang lahir dari pasangan dalam rumah tangga itu kadang-kadang itu ini, pemecahannya muncul, tapi kadang tidak memuaskan. Pemecahannya ada, tapi kadang tidak diterima oleh kedua belah pihak. Misal, ada suami istri cekcok misalnya. Suami ngasih solusi, tapi solusinya tidak berpijak pada ilmu. Sebagai seorang istri, biasanya kan agak nurut ya. Ya udahlah, suami saya bilang seperti ini, saya nurut. Tetap ada solusinya, tapi solusinya tidak membuat kedua belah pihak itu puas. Satunya masih ada yang memendam perasaan kecewa. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya bendol buri ya. Di luar sepakat, tapi di dalam itu sebenarnya dia nggak sepakat. Nah, kalau pijakannya bukan ilmu, biasanya antar pasangan ini nggak sinkron dalam pemecahan masalah. Andai pun ada pemecahan, biasanya karena salah satu yang mengalah. Entah si suami yang mengalah atau si perempuan yang mengalah. Mungkin kalau sekali dua kali ngalah, it's okay. Tapi kalau ngalah terus-terusan, itu lama-kelamaan ya kalah beneran. Nggak bakal ada yang tahan. Itu begitu. Nah, itulah fungsinya. Kalau dua-duanya baik suami maupun istri punya habit rasional, maka mereka akan berdiskusi dengan sehat menggunakan landasan ilmu pengetahuan. Sehingga setiap masalah yang dipecahkan itu landasannya adalah ilmu pengetahuan. Dengan demikian, setiap solusi yang diberikan bisa memuaskan kedua belah pihak. Karena mereka sama-sama punya ilmu untuk memahami solusi itu dengan baik. Jadi nggak ada sungkan-sungkanan, nggak ada ngalah-ngalahan. Ya, yang benar yang diterima, bukan karena saya pria, saya pasti benar, bukan juga karena saya wanita, saya harus dituruti, nggak seperti itu. Tapi kalau ilmunya seperti ini, ya kita terima. Walaupun mungkin ada salah satu yang eh, dia awalnya nggak seperti itu masalahnya atau solusinya, itu begitu. Jadi habit rasional membuat pemecahan masalah itu menjadi baik, tepat, dan juga memuaskan kedua belah pihak. Contoh ya, pernah kan dulu viral beberapa minggu lalu mungkin, pernah viral di TikTok kalau nggak salah, itu ada seorang suami yang ngevideo istrinya sambil marah-marah karena istrinya dianggap tidak mengelola keuangan dengan baik. Ini kita ambil satu contoh masalah ekonomi misalnya. Jadi ceritanya si istri dikasih uang 1 juta untuk biaya bulanan. Ternyata sama si istrinya habis dalam waktu seminggu atau 2 minggu gitu. Kemudian
di video sama suaminya, ini istri nggak becus mengelola keuangan, dikasih 1 juta buat sebulan kok habis dalam 1 minggu. Nah ini kan, ini masalah ini kita harus bedah dulu secara rasional, 1 juta sebulan itu cukup apa enggak? Ini harus ada perhitungan dengan ilmiahnya, harus ada ilmu keuangannya. Kalau nggak cukup berarti kan si suami harus nambah, dia nggak layak dong marah-marah kepada istrinya, itu begitu. Mungkin si suaminya punya pendasaran yang sifatnya emosional. Saya dulu tuh pada waktu sebelum nikah, 1 juta tuh cukup kok buat hidup, kok sekarang nggak cukup. Nah ini kan akhirnya pola pikirnya pakai kebiasaan, nggak pakai rasional, nggak pakai ilmu. Nah ini yang membuat akhirnya pasti ada yang dizolimi dari salah satu pasangan itu, baik si pria maupun si wanita. Nah, ini sangat penting ya, ini habit yang menjadi dasar sih, sehingga kita itu kalau diskusi sama pasangan itu sama-sama pakai akal, tidak pakai perasaan. Karena kalau kalau pakai perasaan, pasti salah satu ada yang kalah, salah satu ada yang dominan, salah satu pasti ada yang inferior pasti. Tapi kalau pakai akal, kita sama-sama menang karena kita pakai ilmu pengetahuan. Itu begitu. Terus gimana Mas caranya kita bisa tahu pasangan kita itu rasional apa enggak? Nah, ini yang juga cukup penting ya. Kalau dari saya sih nasihat teknisnya cuma satu. Kalau kita ingin tahu pasangan kita itu rasional apa enggak, baik pria maupun wanita, adalah dia mau mendengar penjelasan apa tidak. Ini yang paling dasar. Pada waktu ada masalah misal, dia mau mendengar mendengar penjelasan apakah tidak. Kalau dia nggak mau mendengar penjelasan sama sekali, dia misalnya, kalau aku seperti ini, aku nggak mau dirubah sama sekali, ini gayaku, kamu nggak bisa merubahku, biasanya ini akan menjadi alot nanti. Hubungannya pasti akan alot. Yang satu dominan, yang satu menjadi kalah gitu ya, nggak jadi kerjasama, nggak jadi harmonis begitu. Jadinya tirani ya, bukan bukan sesuatu yang harmonis. Jadi yang paling gampang adalah begitu. Dia mau nggak mendengar penjelasan. Kemudian dia mau nggak koreksi mengenai pemikirannya. Kalau dia merasa kalau pemikirannya itu selalu benar, nah ini yang hati-hati karena menurut saya pribadi ya nggak ada manusia yang selamanya benar. Pasti ada salahnya, pasti ada salahnya. Nah ini yang habit pertama ya, habit rasional. Oke, kita beranjak ke habit yang selanjutnya. Next slide. Oke. Nah, ini yang kedua adalah habit rendah hati ya. Habit rendah hati. Kalau kita balik pakai bahasa sederhananya adalah hati yang rendah begitu. Nah, pertanyaannya adalah hati ini rendah di hadapan apa? Kalau dalam pengertian saya, rendah hati itu artinya kita merendahkan hati atau merendahkan ego di hadapan kebenaran. Nah, jadi kita merendahkan ego di hadapan kebenaran. Pada waktu pasangan kita benar, kita merendahkan ego di depannya, bukan karena sosoknya, tapi karena kebenaran yang dia telah sampaikan. Nah, ini adalah salah satu habit yang saya rasa sangat penting agar keluarga itu berjalan dengan konstruktif, biar bisa maju, biar masalah-masalah itu selesai ya. Fungsinya adalah agar komunikasi itu bisa lancar antar pasangan, tidak ada benturan ego, dan juga kita bisa saling belajar satu sama lain. Karena kalau misalnya kita ngomong dengan satu ego yang tinggi, biasanya nggak bakal menjadi lancar. Biasanya malah menjadi macet ya. Nah, kita bisa belajar habit ini misalnya dari Umar bin Khattab. Kita tahu kalau Umar itu adalah sosok yang sangat keras, sosok yang dikenal sebagai singanya padang pasir ya, kita semua tahu itu. Cuma di hadapan istrinya, beliau itu menjadi sosok yang luar biasa rendah hati. Karena suatu ketika seorang sahabat pengen ke rumahnya Umar bin Khattab ya, pengen sharing, pengen konsultasi gitu. Di saat yang sama, beliau melihat Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh istrinya habis-habisan. Dimarahi, diomeli terus-menerus. Yang membuat dia kaget adalah ternyata Umar bin Khattab cuman menundukkan kepala dan mendengarkan
semua omelan istrinya tanpa satu bantahan sekalipun. Udah seperti itu selesai, seret, kemudian sahabat tadi ketemu sama Umar, diajak keluar, tanya sahabat tadi, "Wahai Khalifah, engkau kan laki-laki, engkau juga seorang Amirul Mukminin. Kenapa pada waktu diceramahi, waktu diomeli sama istrimu, kamu kok diam saja?" Nah, kita patut mencermati jawaban Umar bin Khattab ya, luar biasa. Beliau mengatakan, istri saya itu tugasnya sudah berat, yaitu ngurusi saya, ngurusi anak saya, ngurusi rumah tangga, ngurusi beres-beres, nyiapin makan, dan seterusnya. Itu tugas yang sangat berat. Nah, hanya sekedar mendengarkan omelan dari istri, saya rasa itu lebih ringan daripada mengerjakan pekerjaannya si istri. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang khalifah sekali berumur bin Khattab bisa menjadi sosok yang rendah hati di hadapan istrinya. Nah, karena dia paham kalau istrinya itu juga sudah berat ya tugasnya. Nah, jadi rendah hati ini juga sangat penting ya, agar kita bisa lancar komunikasinya, nggak ada benturan ego, kita juga bisa belajar satu sama lain. Karena kalau orang bertengkar itu, analoginya seperti api ketemu sama api. Kalau api ketemu sama api, jadinya kan apinya semakin besar ya. Tapi kalau api ketemu sama air, pasti akan meredam. Apalagi kalau sama-sama airnya. Pasangan laki-lakinya air, istrinya juga air. Jadi kalau digabung jadinya kolam renang ini. Pasti sejuk sekali rumah tangganya. Maka kita penting untuk memiliki habit rendah hati. Ingat, kita tidak merendah di hadapan orangnya, enggak. Kita merendah di hadapan kebenaran yang dia bawa. Kalau dia benar, ya kita merendah. Ego kita tidak meninggi kembali. Nah, gimana Mas cara mengetahui orang yang rendah hati ini? Nah, ini yang penting ya, biasanya ego yang tinggi itu ini biasanya ada di pasangan laki-laki. Laki-laki itu kan secara psikologis pengen dihargai, pengen terlihat lebih dominan, pengen mengambil kendali dalam keluarga, itu biasanya ada bawaan seperti itu. Tapi kalau ada pasangan laki-laki yang dia itu mau mengakui kesalahan, mau mendengarkan pasangannya dengan baik, menurut saya ini laki-laki yang cukup langka ya. Kalau teman-teman ketemu dengan laki-laki yang seperti ini, bagi teman-teman yang perempuan, bungkus aja. Karena itu salah satu anugerah juga dari Allah, punya laki-laki tapi dia itu menjadi sosok yang rendah hati. Nah, dan juga perlu diketahui bahwa rendah hati ini tidak sama dengan rendah diri ya. Jadi tidak sama dengan orang yang kepada apapun dia itu ngalah, kepada apapun dia itu selalu sungkan, misalnya, tidak seperti itu. Karena rendah diri itu cerminan orang yang biasanya itu secara mental kurang, tapi kalau rendah hati itu di hadapan kebenaran dia merendah, tapi kalau sesuatu yang dianggap tidak benar, dia tetap memperjuangkan kebenaran itu. Jadi tidak setiap orang yang rendah hati itu rendah diri. Ini sesuatu yang berbeda secara sikap ya. Oke, itu adalah rendah hati, merendahkan ego di hadapan kebenaran, sehingga membuat komunikasi itu menjadi sangat cair, sangat hangat tanpa benturan ego. Itu. Yang terakhir, habit yang ketiga, silakan di next slide. Nah, yang terakhir adalah habit, saya namakan dengan habit proaktif ya. Proaktif ini artinya adalah berani memulai sesuatu untuk kebaikan. Nah, fungsinya apa Mas proaktif ini? Banyak sebetulnya. Pertama, ini kalau dari analisa penglihatan saya, kalau pasangan itu proaktif, itu bisa membuat suasana rumah tangga menjadi sangat dinamis. Sebagai contoh, misal ini pengalaman saya sendiri, saya itu sebagai seorang pribadi sebetulnya termasuk agak membosankan ya, karena saya itu tidak suka keluar traveling, nggak suka nyoba-nyoba sesuatu, apa yang saya suka ya saya kerjakan terus, itu begitu. Cuman kok beruntungnya saya tuh punya istri yang proaktif. Jadi kalau dia pengen sesuatu dia ngomong, kemudian kita misal traveling kemana, kita nyobain, dia nyoba itu. Akhirnya membuat suasana rumah tangga itu menjadi lebih dinamis ya, tidak membosankan lah, itu begitu. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah dengan habit proaktif, apapun masalahnya akan cepat akur karena ini biasanya begini.
kalau ada pasangan lagi bertengkar, biasanya kan kita main wait and see ya, kita nunggu. Ayo, siapa duluan yang minta maaf nih? Yang laki-laki, waduh masa saya minta maaf duluan. Yang perempuan juga ada egonya. Biasanya ini nggak ketemu-ketemu, ketemunya lama biasanya. Nah, kalau kita proaktif, kita bisa meminta maaf dulu, bahkan andai pun kita tidak salah. Dengan begitu, maka hubungan di dalam rumah tangga itu kan jauh lebih baik. Akan cepat akur kalau ada masalah, akan cepat damai itu begitu ya. Apalagi kalau dalam konsep Islam kan mereka yang proaktif meminta maaf terlebih dahulu atau proaktif menyambung silaturahmi itu kan derajatnya jauh lebih tinggi di mata Allah. Sehingga kalau lagi marahan, kalau lagi ada konflik dengan habit proaktif itu bisa menjadi jauh lebih cepat akurnya, lebih cepat menjadi damai-damai lagi ya. Kita nggak lama lah marahannya itu begitu. Nah, cara mengetahui habit proaktif pasangan ya gampang ya. Mungkin selama kita mengenal dia, selama kita interaksi sama dia, dia ini tipe yang menunggu atau tipe yang aktif mengutarakan keinginannya. Kalau dia tipe yang suka memendam perasaan, ini perlu mungkin kita mancing ya. Dia malu mungkin atau dia apa. Nah, kalau dia ternyata memang karakternya seperti itu, kalau menurut saya sebetulnya kalau pasangan itu tidak harus dua-duanya proaktif sih. Minimal salah satu lah itu udah cukup. Tapi kalau dua-duanya nggak proaktif, ini agak berat ini. Ditakutkan suasana rumah tangga itu akan menjadi sangat membosankan karena masing-masing pasangan tidak punya inisiatif untuk memulai sesuatu dalam kebaikan. Tapi kalau salah satu aja punya, ini lumayan. Jadi akhirnya yang tidak proaktif akan ditarik dengan yang proaktif dan lama-kelamaan mereka akan saling menyesuaikan, sama-sama jadi proaktifnya juga. Nah, itu demikian ya. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya kembalikan ke moderator. Wow, luar biasa ya. Untuk materinya pada malam hari ini simple tapi mengena gitu ya. kalau kalau Rama mereaksi materi pada malam hari ini ya. Oke. Nah, teman-teman di sini yuk sahabat siaga, ada yang mau bertanya? Boleh? Silakan bisa menyalakan mic tanpa menyalakan kamera juga nggak masalah atau mungkin bisa disampaikan melalui chat, boleh banget gitu. Yuk, siapa nih yang mau bertanya? Oke. Nah, sambil kita menunggu sahabat siaga yang bertanya, nah Rama mau spill nih. Jadi, nanti di akhir sesi Rama akan membagikan voucher untuk rilis emosi senilai 300.000 gitu ya, yang nanti bisa digunakan untuk konsultasi merilis emosi seperti itu. Nah, nanti untuk diberikan kepada sahabat siaga yang beruntung. Gitu ya. Oke. Yuk, ada yang mau bertanya nih? Mumpung masih ada Mas Denny Bekti nih di sini. Siapa yang mau nanya nih? Adakah pada malu-malu ya? Nah, padahal habit proaktif ini, gitu ya, itu tadi barusan aja disampaikan sama Mas Denny nih. Jadi, teman-teman di sini bisa mulai membangun habit proaktif mulai dari forum pada malam hari ini. Nah, ini ada yang ngechat nih. Coba Rama baca dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa Bandung, ada yang mau ditanyakan? Anissa, boleh banget. Oke, ayo teman-teman, silakan. Nggak usah malu-malu, tenang aja. Jadi kita di sini sifatnya sharing-sharing ya. Kalau malu mungkin barangkali bisa di direct aja, direct chat ke Rama. Nanti Rama bakal bacakan pertanyaannya tanpa menyebut nama. Seperti itu. Boleh? Nih Mas Denny sambil nunggu ya, Rama boleh tanya dong Mas soal profilnya Mas Denny dulu nih barangkali ya. Udah jadi Ya, penulis berapa lama nih Mas Denny? jadi penulis sekitar 2-3 tahun. Wow, 2 atau 3 tahun gitu ya. Luar biasa sih. Iya, Dari sekian waktu gitu ya, udah menerbitkan buku gitu ya. Berapa buku Mas Denny yang udah diterbitkan sama Mas Denny? sejauh ini yang sudah terbit di pasaran ada 2 buku. Buku pertama Wah, itu judulnya Awaken Your Giant.
demi membangkitkan potensi raksasa yang tertidur dari dalam diri, yang kebetulan juga menjadi juara 2 kompetisi menulis kategori non-fiksi populer di penerbit Indiva tahun 2020. Kemudian buku yang terbaru itu adalah Islamic Growth Habits yang sesuai sama tema hari ini ya, tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa membuat kamu berkembang yang ada di dalam agama Islam. Nah, kemudian buku yang ketiga ini masih proses editing ya dari penerbit Gramet Quanta. Judulnya adalah Terus Mengayuh di Tengah Badai. Motivasi buat teman-teman yang banyak masalah dalam hidup, kira-kira gimana cara kita berdamai dengan badai. Wow, keren ya, produktif banget nih ya Mas Denny ya. Dari 2 atau 3 tahun sebagai penulis, hampir 3 nih mau terbit buku ketiganya nih. Nah, teman-teman di sini sahabat siaga bisa banget nih ya untuk dapetin bukunya di mana nih Mas Denny? Kalau buku yang pertama, pesannya lewat online di penerbit Indiva atau bisa di saya. Kalau buku yang kedua Islamic Growth Habits bisa didapatkan di toko-toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Wow, Kebetulan yang keren. Islamic Growth Habits sekarang sedang cetak yang kedua. Kemarin sudah cetak pertama, alhamdulillah bestseller, sekarang cetak yang kedua. Wah, alhamdulillah ya, barakallah Mas Denny. Semoga makin banyak cetakan-cetakan jilid berikutnya ya, cetakan ketiga, cetakan keempat, karena banyak yang suka. Dan memang apa ya, kalau dari penyampaiannya Mas Denny ini apa ya, kesannya adalah simple tapi enak banget gitu loh, bisa ngena gitu ya. Nah, ini apa ya, menjadi karakter kali ya dalam penulisan di bukunya Mas Denny, barangkali begitu ya. Nah, ini sahabat-sahabat siaga nih di sini yang gabung bisa dapetin buku yang ditulis oleh Mas Denny Bekti di toko-toko buku terdekat. Kecuali yang tadi ya, apa tadi yang iya Awaken Your Giant itu bisa dipesan secara online atau lewat Mas Denny langsung. Nanti kalau misalkan teman-teman atau sahabat siaga yang butuh nomornya Mas Denny, boleh banget chat di nomor admin yang ngirimin link tadi ya, seperti itu. Oke, nah di sini ada pertanyaan nih Mas Denny, gitu ya. Ini ada yang dikirimkan secara direct ke Rama. Ini Rama bacakan. Kak, gimana kalau pas ta'aruf kelihatannya baik, tapi pas udah nikah ternyata bertolak belakang. Nah, ini gimana nih melihat fenomena yang semacam itu nih? Oke, langsung saya jawab satu-satu aja ya. Ya, boleh satu-satu aja dulu. Nah, penting banget. Gimana pas ta'aruf itu baik, tapi pas aslinya itu nggak baik. Ini kan kayak beli snack ya, di luarnya itu kayaknya besar, pas dibuka ternyata isinya kecil. Kebanyakan mungkin angin doang kan, itu kan akhirnya kayak kita kena tipu ya. Nah, ini salah satu saran saya adalah begini. Biasanya orang itu pada waktu ta'aruf biasanya ya, itu cenderung ingin menikmati kebahagiaan lebih cepat. Jadi seakan-akan dia tuh seperti pengen bahagianya orang menikah, padahal dia masih ta'aruf. Nah, seharusnya pada waktu ta'aruf, kita fokus di tujuan ta'aruf itu, karena kita pengennya mengenal, berarti basic yang kita gunakan adalah akal dan juga ilmu pengetahuan, jangan perasaan dulu. Saya pernah nulis di konten Instagram saya bahwa begini, judulnya adalah hati-hati pada cinta yang salah ya. Jadi pada waktu kita mengenal seseorang, karena kita mengenal itu adalah analisa data dan juga menyimpulkan, yang dominan seharusnya adalah akal dan juga ilmu. Ini yang paling penting. Jadi pada waktu ta'aruf itu jangan dominan perasaan dulu. Wah dia ganteng, wah dia cantik, saya ingin makan dulu saya ingin menikmati kebahagiaan dengan dia. Saya rasa itu boleh dengan kadar secukupnya saja. Harusnya yang paling dominan adalah analisa akalnya. Sehingga gini nanti ta'arufnya itu pertanyaan-pertanyaan, obrolan-obrolan yang kita sampaikan kepada pasangan kita itu dalam rangka untuk menyelidik, dalam rangka untuk menganalisa, dalam rangka untuk mencari data, bukan dalam rangka untuk menyenangkan hati. Nah, ini yang perlu dibatasi dulu ya. Jadi istilahnya, kalau teman-teman lagi ta'aruf, bayangkan teman-teman adalah seorang investigator atau seseorang yang seperti detektif lah, begitu. Berarti nanti perkenalannya itu sifatnya adalah mencari data. Saya dulu pada waktu ta'aruf, ya saya tanya kepada pasangan, nanti kamu
mau berkarir yang seperti apa. Kalau ada masalah gini, responnya seperti apa. Kita juga bisa mengamati nggak cuma dari apa yang disampaikan, tapi juga bisa dari apa yang dia lakukan. Cara dia merespon masalah ini harus kita peka dalam menganalisa itu. Loh, pada waktu dia marah kok jadinya begini ya, kok tidak apa namanya, tidak rasional, dia tidak rendah hati menerima kebenaran. Ini sebenarnya warning kalau ada sesuatu yang kurang dari pasangan itu. Jadi kalau dari saya pada waktu teman-teman ta'aruf, simpan dulu perasaannya di belakang akal. Akalnya maju dulu, perasaannya di belakang dulu. Nanti kalau dia benar-benar sudah klik, jodoh itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya adalah klik ya. Kayak kalian pakai helm, kalau dicetekin itu kan kalau bunyi klik kan berarti kan nyambung gitu. Kalau belum klik berarti belum nyambung. Nah, fokus di mencari itu dulu, sesuai nggak sama kita. Nah, itu akan membuat kita jauh lebih aware dengan pasangan kita. Dan juga jangan mencari data ke dia saja, ke teman-temannya. Karena biasanya dia adalah dia yang sejati waktu dia sama teman-temannya. Jadi biasanya jauh lebih jujur lah. Dia orangnya gimana, suka ngobrolin apa, gimana perilakunya, itu jauh lebih jujur. Itu saran dari saya seperti itu sih. Biar kita nggak ketipu-ketipu banget ya. Atau hasil analisa kita itu cuma meleset sedikit itu nggak apa-apa. Misal kita menilainya 80, nilainya dia 70, kan masih lumayan ya. Tapi kalau kita menilai dia 100, hasilnya adalah minus, ini kan rugi sebetulnya. Nah, itu begitu. Oke, Jadi itu ada ya. feedback mungkin. Gimana feedback dari yang bertanya? Ya. Jadi ini karena pertanyaannya disampaikan secara direct, kayaknya malu kali langsung ngasih feedback Oh Mas ya udah Denny. ya. Ya. Gitu ya. Oke. Gitu Jadi ya. tadi prinsipnya adalah kita mengedepankan akal ya, Mas Denny ya, jangan perasaannya gitu ya. Jadi kita Betul. menjadi investigator untuk mencari kebenarannya. Tidak hanya dari A1 orangnya langsung, tapi dari sahabat-sahabatnya, orang-orang terdekatnya, mungkin termasuk keluarganya juga kali ya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Denny Iya udah betul. memberikan jawabannya. Nah, ini ada Nuvia Ayu Kurniawati. Wow. Ini ada yang bertanya ya dari Nuvia. Mas, berarti karakter gengsi itu juga bisa menghambat keharmonisan rumah tangga ya? Mungkin bagaimana ya tipsnya supaya pasangan atau calon pasangan bisa mengurangi gengsinya karena menyadari kalau kita yang terus proaktif terkadang ada rasa lelahnya. Gimana nih Mas Denny? Oke. Apakah karakter gengsi itu menghambat keharmonisan rumah tangga? Jadi ini khusus mungkin buat yang laki-laki ya. Laki-laki tuh pasti punya gengsi, pasti itu. Ya sebenarnya semua orang punya gengsi sih. Maksudnya gini, kita semua pasti punya kebutuhan agar dihargai oleh orang lain. Kita nggak ingin kalau harga diri kita terluka kan dengan ejekan atau dengan penilaian rendah dari orang lain itu pasti. Yang jadi masalah adalah kadarnya. Kalau kadar gengsi ini sampai membuat dia menolak kebenaran, kalau kadar gengsi ini sampai membuat dia menyakiti pasangan, atau nggak mau berkembang, atau nggak mau bertumbuh, ini yang bahaya. Ini levelnya akut. Tapi selama gengsinya dia masih bisa berdamai dengan itu dan dia mau mencoba untuk lebih baik, ini saya rasa masih ada harapan. Itu begitu. Nah, jadi karakter gengsi bisa menghambat keharmonisan, tergantung dari kadarnya ya. Kalau kadarnya parah, sampai bisa menghambat dia menolak kebenaran atau menghambat dia untuk bertumbuh, nah ini yang berbahaya. Terus gimana Mas caranya agar pasangan bisa mengurangi gengsi? Nah, terlihat sebenarnya begini, kita akan memberikan saran pada pasangan kita. Sebetulnya boleh jadi masalahnya bukan di saran kita. Saran kita sudah benar, Hai, apa saran kita kabar? sudah Sudahkah bagus, Anda tapi berdonasi kadang kirim pesan? masalahnya adalah, Ini. nah, permasalahannya adalah begini, dia menerima nggak saran itu? Ini yang lebih penting. Karena kalau misalnya nih, teman-teman punya saran dengan berbagai macam pendekatan ilmu sekalipun, kalau yang diberikan saran nggak mau menerima saran, pada akhirnya percuma. Ini yang paling penting. Jadi pastikan bahwa pasangan yang mau kita cari gini ya, itu orangnya bisa nggak menerima saran. Kalau dia menerima saran, saya yakin dia akan menerima saranmu, walaupun sederhana,
dan dia juga akan mencari cara untuk mengurangi gengsinya. Itu begitu. Jadi kalau dari saya sih begitu ya, lebih ke sebentar, dia menerima tips nggak? Dia menerima saran nggak? Karena biasanya gengsian itu harga dirinya kan tinggi. Oke, Oke, siap-siap Mas ini. Thank you, Mas ini udah memberikan jawaban. Udah terjawab ya, Novia ya? Boleh dikasih reaksi dong? Siap, terpahami. Wah, terima kasih. oke. Ini Siap. ada yang DM ke saya. Oh Saya iya, nggak boleh nyebut namanya langsung. ya. Ya. Saya bacakan aja. Mau tanya, Mas, bagaimana cara mengatasi ketika salah satu pasangan tiba-tiba bersikap dingin dan itu bisa berhari-hari? Itu begitu ya. Oke, pasangan tiba-tiba dingin ya. Ini sih sepertinya menjadi, ini kalau dalam istilah orang pacaran mungkin lagi ngambek ya. Nggak mau dijak ngomong, Hmm. nggak mau dijak apa tuh gitu. Nah sebetulnya pasangan bersikap dingin, dingin itu berarti kan dia nggak mau ngobrol sama kita ya. Itu sebetulnya salah satu hal yang menjadi dinamika dalam rumah tangga. Maksudnya begini, kita pasti pernah ada kurang nyamannya atau mungkin marah sama pasangan kita dan kita nggak ingin ngomong sama sekali. Ini saya rasa dalam tahap tertentu itu masih oke. Dalam artian kita butuh me time untuk menenangkan diri kita. Tapi biasanya cuma bertahan 1 sampai maksimal 2 hari lah. Karena kalau kita nggak ngobrol 2 hari sama pasangan kan rasanya pasti ada yang hampa ya. Tapi kalau saya berhari-hari, ini juga cukup berbahaya sebetulnya. Yang perlu kita ketahui adalah begini, dia bersikap dingin itu sampai selevel apa? Sampai mengganggu rumah tangga apakah tidak? Kan kadang ada yang begini ya, dia bersikap dingin sih sama pasangan, tapi dia masih melaksanakan tugasnya, dia masih membantu rumah, dia masih menjalankan kewajibannya. Kalau seperti ini, saya rasa lebih gampang untuk dihangatkan kembali. Tapi kalau sampai dinginnya itu benar-benar dingin ya, dia meninggalkan semua tanggung jawabnya, dia nggak mau ngurus lagi, dalam artian dia pengen lepas dari rumah tangga itu, ini berbahaya. Ini bisa menjadi salah satu ciri dia ingin melepaskan hubungan pernikahan. Kalau kita sudah nggak sanggup untuk mengatasi yang seperti itu, saran saya, kita minta tolong kepada yang dihormati oleh orang itu, mungkin orang tuanya atau walinya siapa, sehingga ada perantara agar kita bisa ngobrol sama dia. Karena kalau kita ngajak ngobrol nggak digubris selama berhari-hari, artinya kan dia nggak respect lagi sama kita. Jadi kita harus mendatangkan pihak ketiga agar bisa saling mendengarkan masalahnya apa dan dipecahkan dengan kekeluargaan. Ini kalau levelnya akut parah sampai dia meninggalkan semua kewajibannya. Tapi kalau cuma sehari 2 hari itu masih normal. Ini seperti bumbu-bumbu rumah tangga lah. Kadang ada manis, kadang ada sepetnya, itu masih wajar. Saya pun juga pernah gitu ya, mungkin karena udah suatu masalah, saya nggak pengen ngomong dulu sama istri saya, tetapi ya saya masih menjalankan semua kewajiban. Mungkin pada waktu pulang ada lantai kotor ya saya sapu. Saya biasanya tugasnya tuh nyuci ya saya tetap nyuci, tetap apa itu nyuci piring, ya itu masih saya lakukan walaupun tanpa ngobrol ya. Tapi nggak sampai sehari, saya biasanya akan ngajak ngobrol. Tadi sebenarnya saya begini loh, saya itu ada begininya, itu saya cerita biasanya. Akhirnya ya selesai. Kalau sampai lama banget, saran saya kita minta bantuan orang lain yang diterima oleh kedua belah pihak. Itu demikian dari saya. Wow, terjawab banget ya dengan apa penjelasannya Mas Denny ini ya. Kalau masalah itu Rama juga mengalami kok Mas ternyata dalam rumah tangga. Meskipun usianya juga lebih muda ya rumah tangganya dari Mas Denny. Mungkin kalau Mas Denny udah berapa lama Mas rumah tangga? Udah 5 tahun. Wow, 5 tahun. Nah, ini Ya. pasti banyak pembelajaran juga yang bisa di-sharing Mas Denny ya. Tadi dan sebagainya gitu. Lah, Rama pun gitu ya, meskipun baru aja menikah itu juga mengalami hal yang serupa ternyata Mas. Berapa Thank you, tahun? thank you. Rama berapa tahun? Belum usia tahunan. Kemarin Juli baru menikah. Oh kemarin Juli ya?
Weh, Iya, lagi benar. hangat-hangatnya lah. Lagi berkobar cintanya ya. Iya. Oke, thank you Mas Denny. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Oke, Mas. Tapi ini silahkan. kayaknya agak lumayan apa ya? Lumayan mendalam kali ya bahasanya. Bagaimana sikap proaktif pasca rujuk dengan suami atau istri? Pasti ada fakta-fakta lagi yang tiba-tiba muncul kan, Mas? Ini maksudnya fakta-fakta apa ya? Oke, oke. Saya agak paham nih arahnya ini sepertinya. Oh ya, fakta-fakta lain gitu ya. Yang mungkin barangkali nggak terungkap sebelumnya gitu ya. Nah, itu gimana? Oke, kalau teksnya adalah pasca rujuk, berarti sebelumnya pernah pisah ya. Pisah dalam artian pernah bercerai atau cuma sekedar pisah rumah. Kan ada yang seperti itu ya, dia belum cerai tapi dia pisah rumah, artinya begitu. Nah, bagaimana sikap proaktif pasca rujuk? Sebetulnya begini, kalau kita memutuskan rujuk dengan pasangan kita, itu ada dua pendasaran kalau menurut saya yang harus kita miliki. Pertama, kita masih cinta, pasti ya kalau nggak cinta pasti nggak bakal rujuk kembali. Atau yang kedua, suami atau istri kita punya sesuatu yang berbeda yang tidak sama dengan sebelum kita rujuk. Artinya dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau ternyata sama saja, misal ya, dulu bertengkar gara-gara si laki-laki suka mukul misalnya, kemudian terujuk kembali, tapi dia tetap suka mukul. Saya rasa nanti endingnya pun akan sama, akan tersiksa salah satunya, akan bisa lagi, itu begitu. Sehingga sebelum kita rujuk, pastikan pertama kita masih cinta, yang kedua ada sesuatu positif yang berbeda dari si dia, yang itu lebih baik daripada dia yang sebelumnya. Ini yang paling dasar dulu ya. Nah, kalau sudah ada itu, insya Allah nanti rumah tangga pasti akan enak. Misal dulu pisah karena si laki-laki suka mukul misalnya. Si laki-laki ini sebelum kita terima untuk rujuk, kita harus memastikan komitmennya. Kamu nggak seperti itu lagi loh. Kamu nggak bakal mukul lagi loh. Kamu nggak bakal tindak kekerasan lagi pokoknya. Dengan segala hal yang harus kita analisa dengan baik ya. Dan kalau dia bisa menyanggupi syarat itu, ya oke kita bisa rujuk kembali. Insya Allah kalau orangnya berbeda, ceritanya pun juga akan berbeda. Tapi kalau orang itu sama saja kayak sebelumnya, ya pada akhirnya akan sama juga ceritanya. Pada ujungnya juga akan pisah lagi begitu. Sehingga kalau ada fakta-fakta lagi yang tiba-tiba muncul, itu oke, selama fakta-fakta itu lebih baik daripada sebelumnya. Oh, dia dulunya suka mukul. Pas rujuk kok jadi sangat sayang sama saya ya. Bahkan mukul nyamuk saja nggak tega dia. Ya, ini bagus. Nah, tapi kalau faktanya lebih buruk daripada yang sebelumnya, dia dulu suka mukul, sekarang ada fakta lagi nih, nggak cuma suka mukul, tapi juga suka mencaci maki, suka menghina, suka merosting misalnya. Ya itu lebih parah kan? Ya kalau lebih parah, saya rasa kita harus mempertimbangkan opsi-opsi yang lain. Kalau dalam Islam itu kan eh, cerai nikah itu kan dibatasi 3 kali ya. Jadi kalau kita punya istri, misal kita cerai 1 kali, rujuk oke, 2 kali oke, 3 kali oke. Tapi setelah itu, dia harus menikah dengan orang lain dulu, baru kita bisa menikahinya kembali. Ini adalah ajaran Islam, biar kita tuh bisa move on dari pasangan yang seperti itu, biar kita nggak terjebak pada toxic relationship ya. Kan tuh ada tuh orang yang udah tahu pasangannya nggak baik, tapi ya dia nggak bisa melepas. Nah ini yang bahaya. Begitu Oh, sih. siap, siap, siap. Thank you, Mas Denius. Sudah terjawabkah? Boleh ini ya, direaksi ya secara personal aja nggak apa-apa. Karena ini pertanyaannya ini ya, langsung direct ke Rama. Oke, nah ini lanjut pertanyaan yang tadi nih Mas Deni, yang soal apa namanya, tiba-tiba bersikap dingin gitu, yang tadi Hmm. ya. Nah ini gimana cara mencairkannya? Jadi masih ringan ini karena tanggung jawabnya masih dikerjakan dan bicara juga yang penting-penting aja. Oke, kalau dia masih mengerjakan kewajiban, artinya dia masih ingin terikat di rumah tangga itu, dia masih ingin bareng sama kamu, ini aman sih, secara umum ini aman. Terus gimana Mas cara mencairkan suasana? Saran saya satu,
buatlah kejutan. Kalau kita berpindah hal yang sama, ya tipenya juga akan sama. Kita harus membuat satu kejutan. Ada efek kejut di dalam hubungan Anda. Mungkin ya, dia dulu sukanya main Tamiya mungkin. Laki-laki saya suka main Tamiya atau suka main apa. Mungkin bisa belikan mainannya ini sebagai permintaan maafku atau apa macam-macam sih. Atau tiba-tiba kita ngasih kado atau apa. Kalau itu laki-laki itu gampang sih diluluhin. Kalau nggak makan hadiah biasanya. Ini kalau pengalaman saya sih ya. Yang lain bisa berbeda. Pokoknya harus ada satu yang berbeda, something different, biar hasilnya juga berbeda. Jadi ada faktor yang harus kita rubah. Dicoba dulu. Insya Allah kalau kejutannya berhasil, insya Allah aman. Selama dia masih mengerjakan kewajiban itu aman sih. Itu kayak udah separuh kaki baikan lah. Siap, siap, Mas Denny. Betul ya. Jadi masih taraf yang nggak apa ya, nggak mengkhawatirkan lah ya. Jadi bisa Iya. dengan kejutan. Apalagi kalau laki-laki itu, ya benar sih Mas Denny ya. Jadi dipenuhin dulu perutnya biasanya. Jadi mas kasih kejutan masakan yang dia suka misalkan begitu, itu pasti udah beda lah kayak gitu ya. Iya. Ada kejutan gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Denny. Ini lumayan ya. Jadi awal kali tadi malu-malu, sekarang banyak pertanyaan ternyata. Data apa saja yang biasanya dibutuhkan pas ta'aruf, terutama sebagai investigator? Ini data apa aja ya Mas Denny, biar apa ya, si calon ini kita bisa nilai bahwa si calon ini adalah calon yang baik gitu ya. Bisa di apa namanya, bisa diajak membangun rumah tangga yang baik. Itu apa aja data yang dibutuhkan Oke. Mas Denny? Data apa saja? Yang pertama, ini saya merujuk pada hadis Nabi ya. Ada 4 kriteria yang disiapin. Saya ambil dari situ. Yang pertama tentu agama. Agama ini saya rasa pondasi. Yang pertama, pilih yang agamanya sama. Ya, kalau dia ateis jangan dinikahi ya. Kalau dia bukan Islam ya jangan, karena nggak sah dalam pernikahan ajaran Islam, dia harus seagama. Cuman yang penting, apakah satu agama menjamin dia menjadi seseorang yang sesuai dengan ajaran agama? Belum tentu. Lihat juga apakah dia sungguh-sungguh mengamalkan ajaran agama. Ini penting. Paling minimal sholatnya rajin nggak? Begitu. Sholatnya rajin apa enggak ya. Kalau dia masih sholat, insya Allah dia masih takut sama Tuhan. Kalau dia udah nggak sholat, nggak takut sama Tuhan, ini berbahaya. Karena apa? Tuhan saja dia nggak takut, apalagi kamu. Kan seperti itu. Jadi lihat dulu dia mengamalkan ajaran agama atau tidak ya. Yang kedua, tentu dari aspek, kalau dari saya, dari aspek karakter. Dia punya nggak karakter yang seperti ini, karakter yang positif lah. Karakter menjadi orang yang berpikir rasional, dia rendah hati apakah tidak, proaktif apakah tidak, ya bisa dikoreksi apakah tidak, gitu. Nah yang ketiga adalah ekonomi, ini juga penting. Artinya begini, loh Mas, kalau dia miskin banget misalnya, bagaimana? Kalau saya itu lebih melihat pasangan itu seperti seorang investor melihat perusahaan. Boleh jadi ada perusahaan yang labanya kecil, tapi dia berkinerja tinggi. Yang ini kalau kita lihat dalam 10 tahun ke depan, bisa menjadi perusahaan yang besar. Jadi kalau melihat ekonomi seseorang itu, jangan cuma melihat dari aspek dia penghasilannya berapa. Tapi lihatlah bagaimana etos kerjanya dari kualitasnya dalam menghasilkan uang. Boleh jadi dia mungkin karyawan ya, tapi dia punya jiwa yang lebih mandiri dalam aspek menghasilkan uang. Dia nyoba ini, dia nyoba itu, dia berkembang, dia mencintai karirnya. Nah, kalau seperti ini, biasanya potensi ekonominya juga akan berkembang. Tapi sebaliknya, kalau dia kaya, gajinya misal 20 juta, tapi dia itu nggak mencintai pekerjaannya, yaitu etos kerjanya rendah, saya takut pada itu dia di PHK misalnya, nggak lagi dapat income, dia langsung jadi orang yang nggak bisa bertahan secara ekonomi. Itu begitu. Jadi
ada agama, ada karakter, sama ada ekonomi. Nah, kalau saya menyarankan melihat ke substansinya, seperti itu. Oke, ada feedback mungkin? Oke, sudah terjawab ya. Tuh. Tuh ya, jadi yang perlu diinvestigasi seperti itu. Jadi bisa dikasih kayak turunan-turunannya gitu ya Mas Denny ya. Oh, yang disebut apa namanya? Bagus secara agama, indikatornya apa kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa diinvestigasi gitu. Terus sekali lagi tadi ya, seperti sarannya Mas Denny bahwa ketika kita pendekatan atau ta'aruf itu mengedepankan akal kita bukan perasaannya gitu. Jadi kalau perasaannya yang udah di depan duluan, pasti akalnya akan menciut kalah, mikirnya udah Betul. nggak kritis lagi kayak gitu ya. Udah Biasanya istilahnya. kalau kalau perasaannya di depan, akalnya di belakang, biasanya akalnya akan cenderung untuk melegitimasi perasaan. Misalnya dia ketahuan buruk, misalnya dia selingkuh gitu. Wah, dia selingkuh nih. Karena udah cinta duluan. Insya Allah aku bisa merubahnya kok, begitu. Kayaknya nanti kalau nikah pasti berubah deh. Ini namanya rasionalisasi, bukan rasional. Ini berbahaya ya. Jadi akal hanya menjadi budak dari perasaan, ini bahaya. Jadi kamu kalau lagi ta'aruf boleh mengambil kesenangan, tapi dalam pada secukupnya. Tentunya dalam aspek yang dijaga dalam syariat ya, maksudnya tidak berlebihan itu. Banyak kalau bagi saya sih ta'aruf itu banyak ngobrol, banyak analisa, banyak diskusi. Dan tidak perlu terburu-buru menikmati kesenangan dengan pasangan, karena setelah menikah itu sebetulnya adalah pacaran yang sesungguhnya, yang itu jauh lebih enak daripada cuma sekedar pacaran atau ta'aruf sebelum sebelum menikah ya. Artinya jangan terburu-buru menikmati duluan pada waktu ta'aruf. Setelah ta'aruf itu masih panjang kebahagiaannya, sabar dulu. Oke, betul banget ya Mas Denny. Wah, luar biasa nah. Pertanyaannya banyak banget dan ternyata masih ada yang tanya nih. Gimana teman-teman? Sahabat siaga, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, nggak apa ya sambil Rama tunggu. Nah, di sini sekali lagi Rama juga mengingatkan dan nge-mention ya, khususnya ke sahabat siaga yang baru gabung, bahwa Siaga Academy ini diadakan dan didukung sepenuhnya oleh Kayla Wedding dan juga Service Organizer sebagai ini ya yang mengadakan acara seperti itu. Nah, di sini service organizer itu mungkin dulunya memang wedding organizer ya, tapi sekarang itu event organizer dan juga media dan event. Jadi service organizer ini juga memiliki fasilitas seperti fotografer, videografer yang bisa disewa untuk acara-acara seperti itu, meski acara pernikahan, acara mungkin seminar, offline seperti itu dan sebagainya seperti itu. Dan kebetulan untuk apa namanya, untuk malam hari ini kita juga berbagi gitu ya, berbagi voucher. Nanti siapa nih yang bisa memenangkan vouchernya itu nanti Rama akan sampaikan caranya seperti itu. Oke, nah di sini kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin monggo bisa dilanjut aja Mas Denny, barangkali. Oke, silakan slide terakhir. Nah, sebagai penutup ya, saya kutip hadis dari Rasul bahwa barang siapa yang dianugerahi pasangan yang baik oleh Allah, maka Allah telah memberikan pertolongan dalam separuh agamanya. Hendaknya ia bertakwa atau menjaga separuhnya lagi, yaitu riwayat Hakim. Sehingga ikhtiar untuk mencari pasangan yang tepat itu seperti menolong separuh agama. Karena pasangan itu sangat berpengaruh terhadap penghambaan kita terhadap Allah ya. Kalau pasangan kita baik, kita kan ditolong dalam agama. Dan kalau pasangan kita buruk, justru dia bisa menjadi penghambat kita untuk menjadi hamba yang baik kepada Allah. Nah, saya berharap semoga dengan program-program dari Siaga Academy, dari Kayla Wedding yang luar biasa ini, membantu teman-teman untuk memperoleh bekal ilmu untuk menganalisa agar kita peka dengan realitas ya. Kita nggak seperti orang luar yang kalau milih pasangan itu seperti orang yang
merem, tinggal ambil, pokoknya nikah tuh begitu. Tapi kita benar-benar memiliki landasan yang rasional, sehingga kita bisa yakin kenapa saya harus hidup dengannya sepanjang usia saya. Ini penting-penting sekali. Kemudian sebagai penutup saya sampaikan filosofis rumah tangga dari Cak Lontong, ya mungkin bagi yang pernah tahu, kenapa rumah tangga itu disebut rumah tangga? Karena di rumah tangga itu ada tangganya. Tangga itu kan sesuatu yang kita pakai untuk naik ke atas ya. Sehingga filosofisnya adalah orang yang berumah tangga seharusnya dia naik level dengan pasangannya, naik ketakwaannya, naik ilmunya, mungkin naik ekonominya. Dia menjadi orang yang lebih baik karena dia berpasangan dengan orang yang baik pula. Nah, semoga kita menjadi orang-orang atau pasangan-pasangan yang benar-benar sesuai dengan filosofis rumah tangga. Kita bisa naik level ya dengan kita berumah tangga itu. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Kela Wedding sudah mengundang saya, walaupun pengalaman saya juga belum banyak ya. Semoga bisa membantu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mas Denny ya sudah memberikan ilmunya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Nah, di sini teman-teman, sahabat siaga seperti biasa, yuk kasih dong untuk kesannya pada malam hari ini yang sudah dibantu isi sama Mas Denny Bekti, penyelenggaranya dari KLA Wedding dan juga Swiss Organizer. Yuk, bisa dong kasih kesannya apa yang didapetin pada malam hari ini dikasih di kolom chat gitu. Dan juga ucapan terima kasih seperti itu. Oke, boleh dong? Silakan. Yuk. Nah, itu ya. Nah, sambil Rama di sini juga menyampaikan gimana sih caranya bisa mendapatkan ini ya vouchernya. Nah, sebelum itu Rama juga menyampaikan ini ya. Jadi, sahabat siaga di sini bisa nih untuk berkenalan lebih dalam gitu ya dengan Mas Denny Bekti. Nah, ada di Instagram ya, yaitu ini ya, Rama bantu kirim ya. Nah, jadi Instagramnya Mas Denny Bekti ada di @denny_bekti dan juga @pejuang_nulis. Bagi sahabat siaga yang ingin belajar menulis bisa banget bergabung di Instagram @pejuang_nulis juga. Di situ nanti Mas Denny bisa men-sharingkan bagaimana pengalaman menulisnya, kemudian juga banyak ya bisa sharing-sharing terkait menulis artikel atau buku seperti itu. Nah, dan juga bukunya Mas Denny Bekti ada Awaken Your Giant dan Islamic Growth Habit bisa sahabat siaga dapatkan ya. Kalau Awaken Your Giant bisa dipesan secara online dan juga langsung menghubungi Mas Denny Bekti. Mungkin barangkali bisa langsung DM sekaligus di follow gitu ya Mas Denny Bekti ya. Kemudian untuk Islamic Growth Habit sudah ada di toko-toko buku gitu ya yang resmi gitu. Jangan sampai sahabat siaga di sini beli yang bajakan ya. Nah, itu sebagai bentuk kita menghormati dan menghargai karyanya penulis. Nah, dalam hal ini Mas Denny Bekti. Oke, ini Rama bacakan dulu ya. Terima kasih Mas Denny, materinya sangat bermanfaat. Barakallah, materinya luar biasa. Mendapat insight baru. Terima kasih Mas Denny. Masya Allah, daging banget. Ngena semua dari awal sampai teknis-teknisnya. Jadi dari kulit, daging, sampai ke tulang-tulangnya ya, to the bone banget kalau kata Esti ya. Wah, luar biasa. Kemudian ada Muhammad Baktiar. Terima kasih juga Kayla Wedding dan Swiss Organizer. Sama-sama. Terima kasih Mas Denny, bermanfaat sekali. Keren, ini ada acara yang memandu sebelum pernikahan. Wah, ya dong, keren banget. Jadi sahabat siaga di sini sangat beruntung karena kita ini jujur li ya, kita itu nggak sekedar berbisnis saja di KLA Wedding menyediakan jasa pernikahan. Kalau di service organizer kita juga bisa disewa sebagai kru wedding organizer gitu ya, nggak hanya sekedar itu, tapi kita juga memang berniat untuk beribadah gitu ya, beribadah dan melancarkan pernikahan seseorang gitu ya. Dan yang pasti kita memberikan bekal gitu kepada calon-calon manten dengan adanya kelas edukasi pernikah by Siaga Academy ini. Semoga yang belum menikah disegerakan menikah dengan pasangan yang soleh-soleha. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Wow. Kemudian terima kasih juga Kak Rama dan tim KLA Wedding. Sama-sama, Esti. Terima kasih masukan-masukannya, Mas. Wow. Mantap.
Terima kasih Mas Denny Bekti, ilmunya sangat bermanfaat dan penyampaiannya mudah dipahami. Betul banget ya, Mas Denny itu penyampaiannya kalem tapi ngena gitu loh. Apa ya, sederhana dan bisa diterima gitu ya, gampang banget. Kemudian ada lagi, terima kasih Mas Denny Kayla Wedding Service Organizer atas webinarnya, sangat luar biasa materinya. Sama-sama dapat insight baru, alhamdulillah. Terima kasih Mas Denny dan Kayla Wedding. Terima kasih Mas Denny atas materinya, sangat bermanfaat, simpel tapi nampol. Wah, amin, amin. Terima kasih Mas Denny atas ilmunya, relate banget sama kehidupan sehari-hari. Ditunggu webinar lainnya Mas Denny. Sukses terus Mas Denny dan tentunya sukses selalu Siaga Academy. Wow. Kemudian terima kasih Mas Denny atas ilmunya. Terima kasih juga Kak Rama, Suvisi, dan Kaela atas webinar hari ini. Semoga sukses selalu. Oke, nah di sini Rama sampaikan ya, untuk caranya teman-teman sahabat siaga mendapatkan voucher untuk rilis emosi. Nah, nanti di sini teknisnya, sahabat siaga yang mendapatkan vouchernya senilai 300.000 itu bisa langsung konsultasi dengan psikolog yang memang apa ya, mendalami dan menghadapi banyak klien kayak gitu. Nah, terkait hubungan pernikahan pastinya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman yang mendapatkan vouchernya jomblo itu nggak masalah gitu ya. Kalian bisa manfaatkan voucher ini untuk merilis emosi kalian. Barangkali ada traumatik, boleh banget gitu. Bisa dipakai gitu ya voucher ini kayak gitu. Nah, caranya adalah udah yang penasaran ya. Cara dapetinnya adalah di sini sahabat siaga bisa bantu untuk mereview Google Service Organizer. Boleh ya? Nah, dibantu review di Google, klik aja Service Organizer, kasih ulasan, kasih kemudian kasih rating pastinya. Nah, gitu ya. Jadi di situ reviewnya terkait Siaga Academy aja boleh. Kan sahabat Siaga di sini tahu ya, kalau yang mengadakan kelas edukasi pranikah ini adalah dari salah satunya Service Organizer. Nah, di situ bisa dibantu untuk sampaikan langsung di rating gitu ya, di rating, kemudian dikasih ulasan terkait Siaga Academy, kemudian di screenshot kirim ke nomor link tadi. Yuk segera, Rama tunggu. Yuk bisa lah 5 menit ya. Kalau misalkan di sini sudah ada yang mengirimkan, langsung Rama bacakan dan itulah pemenangnya. Yuk silakan. Langsung dibantu review sekarang. Rama tunggu 5 menit aja. Oke, yuk. Tulisannya sevisi organizer. Seperti ini. Cari aja di Google, langsung dikasih ulasan dan rating juga. Nah, dengan kelas yang gratis seperti ini pasti ya ratingnya nggak mungkin bintang 1 gitu ya. Nah, kita harapkan sahabat siaga di sini memberikan rating di bintang 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Bintang 5 nggak sih? Ya dong. Yuk. Yuk, silakan Rama tunggu sampai di 20.35. Yo, mumpung ya, ini acaranya biasanya sampai malam-malam loh, banyak pertanyaan. Karena ini mungkin tadi penyampaiannya Mas Denny itu simple dan langsung ngena. Jadi pertanyaannya nggak begitu banyak karena udah jelas gitu ya. Oke, karena biasanya mungkin banyak materinya, jadi banyak yang tanya juga kayak gitu. Dan penyampaiannya sampai wow berbab-bab gitu ya, wah gitu sih, makanya sampai malam. Nah kalau di sini ini biasanya selesai jam 9, ini setengah 9 udah selesai. Wah yuk kesempatan sahabat siaga ini untuk mendapatkan voucher rilis emosi, gitu ya. Yuk silakan, mana nih, belum ada yang ngirim ya ke nomor admin. Ini sambil minta tolong untuk admin yang satunya, barangkali mengirimkan screenshot bukti bahwa sudah memberikan ulasan dan juga rating di Google terkait Service Organizer. Barangkali bisa dibantu ya untuk mengirimkan. Ada teman-teman. Jadi Service Organizer cari di Google jasa ini ya, Rama kasih linknya aja deh. Bisa di copy nggak ya?
Yuk, segera. Mana nih? Layanan wedding planner dan wedding organizer. Itu ya. Kalau belum nemu, dicari aja. Ayo, ayo, ayo. Segera. Siapa nih? Nah, ini ya. Jadi cari ini kata kuncinya, layanan wedding planner dan wedding organizer Surabaya dan sekitarnya, sevisi organizer. Yo, silakan. Yo, mana nih? Udah 20.35, belum ada yang kirim? Kalau nggak gitu, Rama keep nih ya untuk pertemuan berikutnya. Yo, mana nih? Admin satunya ada laporan? Kayaknya belum deh. Yo, ayo. Mana nih? Wow, ini sudah ada nih. Luar biasa ya, gercep ya. Nah, oke, ini aku bacakan dulu ya. Ratingnya bintang 5, terus ada ulasannya. Mengadakan layanan kelas pranikah yang materinya sangat luar biasa, meski gratis, tapi banyak materi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan. Wow, siapa pemenangnya? Ini dia, pemenangnya adalah Hani. Oke, ada Hani ya. Hani pemenang dari voucher voucher rilis emosi di sini. Wow, luar biasa. Selamat untuk Hani. Kasih dong reaksi di kolom chat biar tahu, oh ini pemenangnya gitu ya. Mana nih, Hani? Selamat Hani, sudah memenangkan voucher rilis emosinya ya. Boleh dong kasih reaksi, terus gimana nih rasanya memenangkan voucher rilis emosinya? Lumayan ya, gratis, senilai 300.000, teman-teman bisa rilis emosi dengan psikolog yang sudah berpengalaman mengatasi masalah-masalah kliennya seperti itu. Wah. Ini ya, Hani ya ngasih reaksi ya. Wow, makasih Kak Rama, terhura banget aku tuh. Wah, terhura. Ini ya hura-hura gitu ya, bukan terharu ya. Luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Hani Rahmawati telah memenangkan voucher rilis emosi senilai 300.000. Nah, untuk sahabat siaga yang lain, jangan khawatir, kita bisa bagi-bagi hadiah di lain kesempatan. Makanya jangan lupa ikutin terus kelas edukasi pranikah setiap Selasa jam 7 malam. Kita akan adakan untuk kelas edukasi pranikah ini, seperti itu. Jadi rajin-rajin ikut dan dijadwalkan. Sekali lagi bisa ajak seluruh teman-teman kita, sahabat kita. Gitu ya. Oke, nah kalau gitu di sini Rama juga sudah ingin mengakhiri untuk forum pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan meninggalkan forum dulu ya. Kita nanti bisa foto bersama dulu. Nah, di sini Rama mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semuanya ya yang sudah hadir, terutama Mas Denny Bekti yang sudah meluangkan waktunya dan juga sharing-sharing ilmunya di sini sangat bermanfaat. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan berumah tangga hari ini ataupun kelak yang belum menikah, begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Oke, jangan lupa untuk mengikuti kelas edukasi pranikah di minggu depan, Selasa minggu depan di jam 7 malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.